Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis di pertemuan yang ke-11. Pertemuan ini melanjutkan presentasi di minggu yang ke-9. Minggu ke-9 baru 3 kelompok. Nah, sekarang dilanjut kelompok 4, 5, dan 6. Ada orang-orangnya? Ada, Bapak. Ada, Pak. Kelompok 3 mengenai sertifikasi produk. Kelompok 3 udah ya. Kelompok 4, pro dan kontrak pasar bebas. Kelompok 5, pembiayaan dalam kegiatan bisnis. Kelompok 6, hukum kepailitan. Sekarang mangga kelompok 4. Siapa aja? Katia, Deviani, Lutfia, Rosi, Nabila, Dini. Ya. Presentasinya on cam. Mana satu lagi? Oke, mangga. Langsung aja. Bapak, maaf, langsung di share screen aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas yang beranggotakan Rosi Juniarti, Lutfia Auliasari, saya Katia Wulandari, Deviani Putri, Nabila Azahra Putri, dan Dini Andini. Next. Di sini ada pengertian pasar bebas menurut para ahli. Yang pertama, menurut David Ricardo, pasar bebas adalah perdagangan luar negeri antara beberapa negara secara bebas tanpa adanya hambatan dari pemerintah negara masing-masing. Yang kedua, menurut Adam Smith, pasar bebas adalah kegiatan jual beli yang bebas dan dilakukan sesuka hati sehingga mampu melahirkan persaingan ekonomi lebih luas tanpa campur tangannya pemerintah. Next. Rosi, maaf, next. Bentar, katanya. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Itu tuh close dulu. Terus full screen dulu. Baru share screen via Zoom.
Yang kedua ada perdagangan bebas. Secara teoritis, kerjasama perdagangan bebas antar negara akan menguntungkan semua negara yang terlibat di dalamnya, dan negara yang tidak terlibat akan mengalami kerugian. Keuntungan itu bisa berupa keuntungan karena efisiensi, yaitu barang dan jasa, bisa dibuat dengan biaya yang lebih murah sehingga harganya pun lebih murah, dan adanya keuntungan karena peningkatan produktivitas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada fungsi pasar bebas. Jadi, pasar bebas ini memiliki fungsi yaitu untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik ekspor maupun impor, serta memberikan transparansi, informasi berkaitan kuantitas permintaan dan harga barang. Dengan demikian akan terciptanya stabilitas ekonomi. Selain itu juga pasar bebas berguna untuk memberikan pendapat yang lebih tinggi kepada para pengusaha, serta memberikan peluang memajukan keahlian maupun metode produksi agar semakin efisien. Selanjutnya ada tujuan pasar bebas, diantaranya yang pertama ada memperluas pasar. Salah satu sarana guna memperluas jangkauan konsumen untuk suatu produk. Hal ini karena hambatan ekspor impor tiap negara makin menipis sehingga produsen dapat melakukan riset pasar internasional. Yang kedua, ada meningkatkan perekonomian negara. Jadi pasar bebas menciptakan peluang perdagangan yang luas dan membantu produsen dalam mengembangkan maupun memasarkan produknya secara masif, sehingga dapat mendorongkan perekonomian negaranya. Yang ketiga, ada sarana pertukaran teknologi. Pasar bebas ini tidak selalu terkait dengan keuntungan penjualan, tetapi salah satu sarana pertukaran teknologi karena tiap negara dapat berinteraksi sehingga berkesempatan mempelajari kemajuan teknologi di negara lain. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar bebas, diantaranya yang pertama, semua sumber beserta alat produksi dapat bebas dan diatur oleh semua pihak. Yang kedua, terdapat pembagian kelas-kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomian. Yang ketiga, persaingan ketat antar perusahaan demi mencapai keuntungan sebanyak mungkin. Yang keempat, ada campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar semakin dibatasi atau bahkan tidak ada sama sekali. Yang kelima, para produsen bebas menentukan harga dan target pasar mereka. Selanjutnya, ada pandangan pro terhadap pasar bebas. John Locke adalah seorang ahli filsafat politik yang dianggap sebagai pencetus ide bahwa manusia memiliki hak dasar dalam hal kebebasan dan kepemilikan properti. Meskipun Locke tidak pernah secara langsung mengaitkan teorinya dengan konsep pasar bebas, namun banyak ahli mengaplikasikan teori Locke dalam pembahasan pasar bebas. Dalam hal ini, konsep Locke tersebut mirip dengan konsep pasar bebas, di mana perusahaan swasta bebas melakukan pertukaran ekonomi, pemerintah tidak mencampuri tetapi hanya melindungi Kok hilang ya? Mana? Bapak maaf ya, keluar masuk jaringannya lagi jelek. Pandangan pro terhadap pasar bebas. John Locke adalah seorang ahli filsafat politik yang dianggap sebagai pencetus ide bahwa manusia memiliki hak dasar dalam hal kebebasan dan kepemilikan properti. Meskipun Locke tidak pernah secara langsung mengaitkan teorinya dengan konsep dasar bebas, namun banyak ahli mengaplikasikan teori Locke dalam membahas pasar bebas. Dalam hal ini, konsep Locke tersebut mirip dengan konsep pasar bebas, di mana perusahaan swasta bebas melakukan pertukaran ekonomi. Pemerintah tidak mencampuri, tetapi hanya melindungi
hak kepemilikan individu dan membiarkan pertukaran antar individu secara sukarela. Next. Pandangan Proudah. Kenapa ini nggak disampaikan? Pandangan pro terhadap pasar bebas. Menurut Adam Smith, apabila setiap individu dalam masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi, maka kebebasan untuk mewujudkan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi negara, dan dalam jangka panjang kebebasan tersebut akan mewujudkan pertumbuhan akan ekonomi yang teguh. Dengan perkataan lain, menurut Adam Smith, apabila pemerintah tidak secara aktif terlibat dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi, maka perekonomian tersebut mengatur dan membuat penyesuaian di dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi. Adam Smith mengidentifikasi pasar bebas pada 3 unsur. Yang pertama, kebebasan atau freedom. Yang kedua, kepentingan diri atau self-interest. Yang ketiga, persaingan atau competition. Next. Keunggulan komparatif pasar bebas. Menurut David Ricardo, yang dikenal sebagai pencetus konsep keunggulan komparatif, walaupun suatu negara menunjukkan keunggulan absolut dalam hal memproduksi berbagai hal, namun tetap lebih menguntungkan untuk mengutamakan spesialisasi dan perdagangan dengan negara lain. Karyanya yang berjudul One, the Principle of Political Economy and Taxation, Ricardo menggunakan contoh 2 negara, yaitu Inggris dan Portugal. Menurut Ricardo, walaupun Inggris lebih baik dan mampu memproduksi pakaian dan minuman anggur daripada Portugal, namun masing-masing negara tetap menguntungkan. Selanjutnya, ada dampak positif pasar bebas. Praktik pasar bebas bisa memberikan beberapa dampak positif bagi bisnis perusahaan. Di antaranya, yang pertama, semua badan usaha dapat mengelola sumber daya yang mereka miliki guna memperoleh keuntungan sesuai target. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas karena persaingan yang ketat sehingga semua pengusaha berlomba-lomba berinovasi. Yang ketiga, sebagai sarana penerapan prinsip ekonomi masing-masing negara. Yang keempat, memacu pertumbuhan perekonomian negara. Dan yang kelima, memicu berbagai kemunculan inovasi teknologi di bidang bisnis. Sebentar, Pak, ini error lagi. Nge-lag ya. Nggak apa-apa. Sabar. Ya, yang tadi keluar ya, Dead. Sinyalnya kurang bagus. Siapa? Deviani itu tadi teh? Iya, Bapak, sinyalnya lagi kurang bagus. Dampak pasar bebas terhadap globalisasi. Aliran perdagangan menjadi lebih cepat dan lebih murah karena sistem komunikasi dan transportasi semakin canggih. Selain sistem yang didukung teknologi canggih, berbagai perjanjian antar negara juga sangat berperan dalam lancarnya perdagangan bebas.
Organisasi yang mengatur pasar bebas antara lain adalah World Trade Organization atau WTO, di mana negara anggotanya sepakat untuk melaksanakan pasar terbuka dan bebas. Velasquez pada tahun 2018 mengemukakan beberapa tantangan yang biasa dihadapi oleh negara-negara pelaku perdagangan bebas, yaitu banyak bisnis lokal tersapu atau terpinggirkan, dengan maksudnya organisasi bisnis dunia dari negara luar yang jauh lebih kuat permodalan dan jaringannya. Yang kedua, negara dunia ketiga dengan upah murah biasanya menghadapi permasalahan perburuhan. Yang ketiga, beberapa industri atau organisasi bisnis dicurigai telah menekan pemerintah negara agar menjalankan kebijakan yang menguntungkan kelompok bisnis mereka. Kemudian pandangan kontra terhadap pasar bebas. Pandangan matriks terhadap pekerja di era perdagangan bebas dan pasar bebas. Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883 adalah tokoh penentang paling keras mengenai konsep kepemilikan pribadi, pasar bebas, dan perdagangan bebas, serta berbagai dampak ketidaksetaraan yang diakibatkan oleh hal-hal tersebut. Marx hidup pada masa revolusi industri, sehingga dia menyaksikan semua hal yang banyak berhubungan dengan eksploitasi pekerja golongan bawah di Inggris, Eropa, dan seluruh dunia. Dalam beberapa karyanya, Marx menulis tentang eksploitasi anak bahkan seusia 7 tahun untuk bekerja selama 12-15 jam per hari. Kondisi kerja akibat adanya kapitalisme sangat bertentangan dengan pandangan Marx tentang kehidupan layak dari insan manusia. Marx menggunakan istilah alienation yang bermakna pemisahan secara paksa terhadap kondisi yang digambarkannya sebagai kondisi pemisahan dari kondisi alamiah seseorang, atau one's own true self or one's own true nature. Pandangan matriks terhadap pekerja di era perdagangan bebas dan pasar bebas. Menurut Marx pada tahun 1988 dan Marx dan Engels pada tahun 1962, ekonomi kapitalis memisahkan pekerja dalam 4 hal. Yang pertama, ekonomi kapitalis memisahkan pekerja dari pekerjaan produktif pekerja itu sendiri. Yang kedua, ekonomi kapitalis memisahkan pekerja dari hasil produksi milik pekerja itu sendiri. Yang ketiga, ekonomi kapitalis memisahkan pekerja dengan cara tidak menyangkal hak kontrol pekerja. Dan yang keempat, yaitu ekonomi kapitalis memisahkan pekerja dari pekerja diri itu sendiri. Konsep alienasi kerja dari Karl Marx adalah manusia tidak dapat merealisasikan dirinya secara bebas dalam bekerja. Pandangan matriks terhadap pekerja di era perdagangan bebas dan pasar bebas. Masalah utama kapitalisme menurut Marx adalah karena kaum kapitalis selalu mengukur segala sesuatu dari harga pasar. Contohnya adalah seorang manajer yang merasa lebih menguntungkan untuk memindahkan pabrik dari suatu negara ke negara lain. Manajer itu tidak memikirkan dampak kehilangan pekerjaan ribuan pekerja di negara yang ditinggalkannya, karena manajer hanya memikirkan keuntungan. Inilah yang disebut Marx sebagai kalkulasi egois. Dalam kutipan Velasquez pada tahun 2018. Dengan adanya kondisi memprihatinkan pekerja dalam cengkraman kaum kapitalis, maka Marx berargumentasi bahwa tiap kehidupan masyarakat seharusnya memiliki 2 komponen utama, yaitu suatu struktur ekonomi dan suatu superstruktural sosial. Suatu struktur ekonomi dari masyarakat adalah material dan bahan yang digunakan untuk mengorganisir dan memproduksi barang. Sedangkan suatu superstruktur sosial adalah nilai fundamental dan institusional masyarakat. Pandangan matriks terhadap pekerja di era perdagangan bebas dan pasar bebas. Kesimpulan dari pandangan Marx adalah kepemilikan pribadi dari sarana produksi atau properti pribadi merupakan sumber penyebab
pekerja kehilangan daya kontrol terhadap pekerjaan, produk, hubungan, dan diri pribadinya. Lahan produktif hendaknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan semua orang dan tidak seharusnya dimiliki oleh orang pribadi, melainkan menjadi kepemilikan semua orang. Selanjutnya, ada dampak negatif dari pasar bebas. Meskipun memiliki dampak positif bagi pengembangan ekonomi suatu negara, pasar bebas juga membawa pengaruh negatif, seperti yang pertama, rentan terjadinya eksploitasi perusahaan kecil oleh sektor usaha yang lebih besar, mengingat jumlah modal akan memegang peran penting, sebab campur tangan pemerintah lebih kecil. Kemudian yang kedua, ada memicu perang harga dan persaingan tidak ketat, tidak sehat. Yang ketiga, ada memicu monopoli perdagangan yang membahayakan perusahaan lain di industri yang sama. Kemudian ada mempertajam kesenjangan ekonomi antara pemilik modal dengan pekerja ataupun antara permodal dalam jumlah besar maupun kecil. Kemudian yang terakhir ada penurunan tingkat perekonomian suatu negara karena ketidakmampuan bersaing sehingga menjadi ketergantungan dengan penggunaan produk milik negara lain. Kemudian yang terakhir ada studi kasus, larangan ekspor, CPO, dan minyak goreng menuai pro dan kontra. Ketersediaan minyak goreng yang terbatas dan harga yang sangat mahal kemarin sempat menjadi permasalahan yang cukup meresahkan pada kebanyakan masyarakat. Maka dari itu, Menteri Perdagangan atau Mendag mengeluarkan kebijakan larangan sementara untuk ekspor minyak goreng. Tujuannya yaitu untuk menjaga ketersediaan bahan baku di dalam negeri itu sendiri dan menurunkan harga minyak goreng tersebut menjadi normal atau terjangkau kembali. Tentu saja, hal ini membawa dampak pada masyarakat yang menuai pro dan kontra. Sebagian masyarakat setuju dengan kebijakan larangan ekspor tersebut karena ingin ketersediaan minyak dan harganya menjadi normal kembali. Namun, kebanyakan dari masyarakat tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut, terutama bagi para UMKM atau pedagang kecil yang merasa rugi. Karena selain sulitnya mendapatkan minyak, ketidakseimbangan harga minyak dan harga jual juga menjadi faktor utama bagi pada pedagang. Namun pada akhirnya, masyarakat hanya bisa mengandalkan kepada keputusan dan tindakan dari pemerintah saja atas permasalahan ini dan menginginkan keputusan tersebut menjadi keputusan terbaik yang tentunya tidak merugikan dari kebanyakan pihak. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Kami membuka sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, terima kasih atas presentasinya. Bagus, contohnya minyak goreng ya menjadi polemik sampai saat ini mungkin menjadi polemik. Sudah tahu nggak kabar sekarang Menteri Perdagangan diganti? Ada yang tahu? Belum, Pak. Belum? Barusan pagi Bapak masih berita sih ini ngelihat bahwa Menteri Perdagangan ada 2 menteri baru. Pertama, Menteri Perdagangan ya, Bapak Muhammad Lutfi akan diganti oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Oleh politis ya, segitu. Menurut Bapak, Pak Lutfi itu emang orang bisnis, orang HIPMI, orang himpunan pengusaha muda. Terus Menteri Agraria Tata Ruang Sofian Jalil diganti oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Danjanto. Wah, bisa. Mungkin salah satunya kenapa Kementerian Perdagangan diganti. Mungkin ya salah satunya. Bisa saja minyak goreng yang menjadi polemik. Duh, gimana ya? Padahal Bapak lagi jadi dosen pembimbing lapangan Kementerian Perdagangan. Membawahi 300 mahasiswa di Kementerian Perdagangan. Semuanya ditempatkan di 60 pasar seluruh Indonesia.
program Merdeka Belajar, Merdeka dan Studi Independen MSIB. Oke. Kelompok 4 menurut Bapak udah bagus, up to date gitu. Mungkin lanjut aja langsung ya ke kelompok 5. Mempersingkat waktu, mangga. Kelompok 5, pembiayaan dalam kegiatan bisnis. Ada Abimanyu, Bayu, Eliza, Sarlina, Refli, Fajar, Sandira. Bapak, Ya, ini pajarnya nggak ada lagi, Pak. kemana? Nggak tahu, kemarin mah udah dikasih tahu, katanya teh iya, bisa katanya tuh. Tapi nggak ada, udah di PC juga, Pak. Sama kayak waktu kelompok SIM, nggak ada juga. Menghilang tanpa jejak gitu. Iya, Kemarin Bapak. masuk nggak waktu sesi 9? Kenapa, Pak? Waktu sesi 9 masuk nggak? Fajar. Bentar, Bapak, ini Pajar ngebales. Ah, Bentar ya, Pak. ya sok. Fajar. Abim mana Abim? Bayu. Ada Pak, hadir. Hadir Pak. Oke. Bayu futsal bukan, Bay? Ranger Pak. Oh, Ranger. Sama itu ya. Bayu teh. Siapa? Teh. Amsil Pak. Sama Amsil. Amsil. Apa itu Amsil namanya? 2 kali di kelas Bapak. Mana? Nggak ngambil etika dan hukum bisnis. Kurang tahu tuh Pak. Berarti semester berapa sekarang? Amsil semester berapa? Amsil tuh kemarin beres cuti sih, sekarang udah dilanjut, tapi nggak tahu semester berapa. Oke. Kalau Bayu semester 6. Saya masih semester 4 Pak. Oh, 4 ngambil ke atas. Berarti ini ya. Ngambil ke semester 6 ini teh. Iya Pak. Oke. Gimana, ada kabar? Sarlina? Bapak bentar, malah nanya, emang nggak apa-apa? Nah, Gak apa-apa, kenapa? udah ditunggu sama Bapak. Oh iya, emang nggak apa-apa, katanya gitu, Bro. Sok enggal gitu, nuju naon Pajar teh. Nggak tahu, Bapak. Teman dekatnya Pajar, tolong kasih tahu. Willy? Bapak, untuk kelompok yang tadi nggak ada sesi pertanyaan? Ada. Mungkin aku nanya dulu ya, Pak, biar nunggu Pajar sekalian. Mangga. Nih, kelompok 4 ada pertanyaan. Katia, Depiani, Lutfia, Rosi, Nabila, dan Dini. Apa pertanyaannya, Sarlina? Menurut pendapat kelompok 6, bagaimana pasar bebas untuk negara berkembang, khususnya Indonesia, menanggapi bahwa di Indonesia tuh masih banyak gitu masyarakat yang gemar membeli produk luar negeri, sedangkan pemerintah Indonesia tuh bukan menekan untuk memaksa, tapi menyarankan untuk menggunakan produk-produk dalam negeri dibandingkan produk luar negeri, gitu Pak. Oke, bagus pertanyaannya. Mangga kelompok 4, bagaimana pendapatnya?
Kelompok 4. Iya, Pak. Mohon izin untuk diskusi dulu, Pak. Oke. So, strateginya gimana nih untuk menekan jadi habit ya, jadi kebiasaan orang-orang Indonesia teh suka beli barang di luar. Padahal di Indonesia aja udah cukup bagus. Ini tuh bisa strategi yang disampaikan pemerintah, mungkin lebih tepatnya tuh apa gitu. So, diskusi dulu katanya ya. Sambil nunggu Fajar. Diskusi Bapak kasih waktu. 2 menit? 3 menit? Selain Fajar, siapa lagi yang nggak ada? Sar? Sarlina? Yo. Ayo. Gimana jawabannya? Maaf, Pak. Boleh diulangi lagi pertanyaannya? Sarlina? Boleh diulang? Baik, Teh. Jadi pertanyaannya kan perdagangan bebas itu bebas di setiap negara. Nah, tapi kita lihat juga di beberapa negara. Maaf, Teh. Tapi langsung ke inti pertanyaannya. Gitu. Iya, berapa negara berkembang, bagaimana tanggapannya pemerintah Indonesia yang menyarankan untuk kita sebagai masyarakat menggunakan produk-produk Indonesia dengan tanggapan pasar bebas.
Suaranya kecil, Sarlina, nggak terdengar. Di Bapak mah nggak kedenger. Coba diulang, lebih dekat ke laptop ngomongnya atau ke handphone gitu. Bagaimana tanggapan kelompok 4, kedengaran nggak Pak? Dengeran. Mengenai peraturan pemerintah yang bilang supaya masyarakat Indonesia lebih menggunakan produk-produk yang ada di Indonesia dibandingkan mengimpor dari luar negeri dengan pasar bebas ini. Gitu sih intinya teh. Saya izin menjawab. Enggak. Caranya bisa dengan mengurangi penggunaan produk-produk luar negeri, minimal untuk mengonsumsi makanan saja. Masyarakat juga harus lebih memilih pangan asli Indonesia yang tidak ada hubungannya dengan impor. Terus juga bisa dijadiin motivasi. Sekarang Indonesia banyak brand lokal yang bagus, dan masyarakatnya juga pada aware sama brand lokal, dan udah banyak juga yang minat. Terus, itu dari sisi konsumen mungkin. Kalau dari sisi pemerintah gimana? Sebaiknya gimana pemerintah? Kalau dari sisi pemerintah, arus produk asing yang pada pasar bebas, kalau misalkan terlalu banyak, masyarakat Indonesia belum siap dan tidak dapat membendung produk asing. Maka akibatnya banyak pengusaha yang akan gulung tikar karena kebanting sama yang tadi. Terus berpengaruh juga pada ekonomi Indonesia. Produk-produknya akan lebih dijual dengan harga murah tapi berkualitas. Yang disampaikan Lutfia itu akibat dari perdagangan pasar bebas. Karena Indonesia tidak siap. Nah, yang dimaksudkan tuh strategi pemerintah bagaimana menanggulangi pasar bebas ini gitu, biar akibat yang tadi Lutfia sampaikan tuh tidak terjadi. Gimana kira-kira? Izin menjawab, Pak. Apa? Yang pertama mungkin dari sisi pemerintah, yaitu memperkuat daya saing di pasar internasional. Contohnya dengan memperkuat dari sisi kualitas dan juga harga. Yang kedua, bisa dijadikan Dubes menjadi marketing, Pak. Dubes bisa jadi marketing, Pak. Oke. Karena di sini Dubes akan memiliki peran lain, yakni sebagai diplomat yang handal dalam mempromosikan barang khas Indonesia. Jadi secara tidak langsung barang Indonesia juga akan ter-up gitu Pak, dapat dikenalkan ke seluruh dunia. Oke, Dubes jadi marketing ya untuk mengoptimalkan produk Indonesia masuk ke luar negeri, bagus. Terus ada lagi? Tadi yang pertama apa sih? Yang pertama memperkuat daya saing di pasar internasional, contohnya dari segi sisi sisi kualitas dan juga harga. Berarti itu mah UMKM kita harus diperbaiki. Ya, UMKM kita harus diperbaiki dari sisi kualitas. Dari sisi pemerintah, Dubes untuk jadi pemasar. Kira-kira ada lagi nggak dari sisi pemerintah? Contohnya, mungkin dengan mempercepat pembangunan pusat-pusat pelatihan keterampilan sebagai investasi sumber daya manusianya, Pak. bagus, itu masuk. Ya, membangun pusat pelatihan untuk mengupdate knowledge UMKM kita. Terus ada lagi nggak? Kan harus banyak pemerintah mas strateginya. Nggak boleh hanya 1, 2.
Mungkin Pak buat mengurangi pengeluaran negara, kayak pengeluaran terhadap APBN-nya tuh digunain buat keperluan yang lain. Jadi produk-produk dalam negeri tuh bisa nguasain negaranya. Gimana maksudnya Nabila? Tiba-tiba ke APBN gimana? Iya kan Pak yang tadi dijelasin yang masyarakat mengurangi penggunaan produk-produk dari luar. Nah, jadi apa ya? Secara nggak langsung masyarakat tuh udah ngebantu mengurangi pengeluaran negaranya gitu Pak. Gimana? Itu mah sisi konsumen gitu. Sisi pemerintah coba. Sisi pemerintah, ayo. Harus dikaji ulang. Kerjasama perdagangan antar negara. Gitu. Dikaji ulang, kalau enggak memperketat masuknya produk impor ke dalam negeri. Mungkin selama ini tuh kurang ketat. Sampai-sampai bisa beli Shopee aja, beli produk, pengiriman 3 minggu misalnya. Cuman beli spidol, Bapak bulan kemarin beli spidol dari Cina, cuman iseng aja. Ternyata benar dari Cina. Datang 3 minggu. Jelek menurut Bapak mah. Kan mau beli spidol permanen gitu. Buat usaha Bapak ya. Usaha ayam. Jadi buat pencatatan. Pas datang, biasa aja. Harga 5.000 tapi 3 minggu. Ada yang pernah beli gitu. Ternyata di Shopee langsung dikirim dari Cina. Nah, Sing HP paling Pak. harusnya ada SNI Standar Nasional Indonesia yang diterapkan bagi produk impor. Ya, jangan semuanya masuk sampai hal-hal terkecil. Jadilah korban UMKM kita karena terlalu banyak produk impor. Apalagi sekarang banyak banget seminar importir.org. Bapak pernah ikut seminarnya. Karena emang kalau di Cina tuh kayak rumah-rumah pemukiman, rumah-rumah tempat tinggal kita, itu tuh diupayakan setiap keluarga itu mempunyai satu produk. Bayangin kalau diterapkan di Indonesia. Keren nggak ntar Indonesia? Kalau setiap rumah tangga minimal mempunyai satu produk olahan. Nah, itu yang seharusnya digencar sama pemerintah ya untuk mengembangkan UMKM, mengembangkan produk kualitas. Nah, rumah tangga kita tuh benar-benar dididik, dibiayai modal awal dulu untuk membuat produk. Lalu bagus tadi rekomendasinya dubes luar negeri itu untuk jadi marketing itu bagus sekali. Ya, jadi produknya langsung keluar gitu. Jangan sampai karena kita lihat produk lain murah banget, jadi kita tuh mindsetnya tuh jadi mindset pembeli, buyer. Mindsetnya bukan entrepreneur, bukan penjual, pengolah. Nah, itu yang berbahaya, bahaya sekali. Ya, udah tahu belum kabar terbaru setiap tahun lulusan sarjana kita setiap tahun 1.500.000 orang setiap tahun nih lulusan sarjana terdidik, ternyata hanya 400.000 yang industri yang membuka lowongan pekerjaan. Nah, 1,5 juta orang lulusan baru dikurangi 400.000, kira-kira kosong
1.100.000 bayangin nganggur. Makanya sekarang lanjut ya sesi ke selanjutnya, sesi 5. Langsung aja ya Pak. Apa jarnya ini Cina? Ya, langsung aja sok sesi 5. Iya Pak. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Sarlina Firmaida Sosowit sebagai moderator. Kali ini kelompok 5 akan presentasikan tentang lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis. Mohon izin kepada Bapak Panji Wijaya selaku dosen dan selaku dosen pengampu di mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis dan kepada teman-teman semuanya. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Abimanyu, Bayu, Eliza, Pazar, Refli, dan saya Sarlina. Dan kemudian untuk pemaparannya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Nggak muncul ya, Pak? Sudah muncul gambarnya, cuman kata-katanya nggak ada. Oh gitu ya. Udah muncul ya, Pak? Dah. Yang pertama akan dijelaskan oleh Sesi 5 aja ya, sampai kelompok 5 aja ya. Kelompok 6-nya minggu depan. Oke, lanjut. Halo Abimanyu. Halo. Pak, sebelumnya saya izin off cam ya, Pak. Ya. Pengertian lembaga pembiayaan dan kegiatan bisnis. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/KMK titik 017/2000 tentang perusahaan pembiayaan, lembaga pembiayaan sebagai suatu kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang yang pembiayaannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Kenapa, Bim? Lanjut. Siapa yang Sarlina. Saya, Pak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu. Saya akan menjelaskan tentang fungsi lembaga pembiayaan. Yang pertama itu ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan fasilitas penyedia dana yang imbal hasilnya itu tetap menguntungkan pelaku usaha gitu Pak. Nah salah satunya itu bisa menambah lapangan kerja. Kenapa? Karena dengan adanya penambahan modal dari lembaga pembiayaan,
Artinya kita bisa ekspansi bisnis. Nah, ketika bisnis sudah diekspansi, artinya kita membutuhkan tenaga kerja tambahan. Nah, jadi kita bisa membuka lowongan pekerjaan bagi yang lain. Hal ini sejalan dengan fungsi yang di atas, yaitu imbal hasilnya tetap menguntungkan bagi pelaku usaha. Nah, si lembaga pembiayaan itu berharap semoga dana yang diberikannya itu bisa digunakan sebaik mungkin oleh pelaku usaha. Selanjutnya ada melindungi masyarakat bawah dari jeratan rentenir yang menyediakan pinjaman dengan bunga tinggi. Hal ini karena banyak lembaga-lembaga swasta yang memberikan bunga tinggi kepada pelaku usaha, sehingga si pelaku usaha itu malah terjerat sendiri gitu oleh bunga yang tinggi, malah tidak berkembang bisnisnya. Selanjutnya ada lembaga pembiayaan juga berfungsi bagi pembangunan infrastruktur. Lembaga pembiayaan juga membantu proyek-proyek infrastruktur yang sedang atau dikerjakan. Salah satu produk pembiayaan yang digunakan yaitu berupa sukuk. Sukuk itu surat berharga komersial berbentuk aset. Jadi si asetnya itu bisa berwujud benda atau maupun memberikan jasa dari lembaga pembiayaan itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eliza. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran lembaga pembiayaan, yaitu bisa dibesarin tulisannya. Yang pertama, sebagai lembaga alternatif dalam hal pembiayaan yang juga potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, yaitu memegang peranan penting dalam bidang pembangunan ekonomi dan pembangunan, seperti menampung aspirasi dan juga minat masyarakat. Yang ketiga, yaitu ikut serta dalam pembangunan yang di mana para pelaku usaha ini tuh dan juga masyarakat mampu masyarakat umum mengharapkan lembaga ini itu bisa mengatasi masalah yang vital, yaitu masalah keuangan dan juga permodalan. Yang selanjutnya, hal-hal yang melatar belakangi adanya lembaga pembiayaan. Yang pertama, yaitu kebutuhan akan modal usaha. Yang mana modal usaha ini itu bisa dijadikan investasi perusahaan jangka pendek, seperti sekuritas yang dapat dijual, kas, piutang, atau juga persediaan. Nah, di sini tuh modalnya nanti dimanfaatkan oleh perusahaan dalam kebutuhan dan juga pembiayaan kegiatan rencana usaha yang sudah dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua, modal tersebut digunakan untuk memberikan produk. Modal tersebut digunakan untuk meningkatkan produksi. Yang selanjutnya, bila produksi meningkat, maka ekonomi juga meningkat. Yang selanjutnya, adanya kendala dalam menyediakan kolateral. Yang mana kolateral di sini itu tuh wujud mitigasi risiko pembiayaan bank dalam menjamin pengembalian dana nasabah penyimpan. Nah, ini itu sebagai pilihan kedua dalam pemenuhan kewajiban pelunasan kredit pembiayaan, pelaksanaan penjualan kolateral, agunan harus dapat dilakukan dengan cepat agar permasalahan kredit pembiayaan yang macet tersebut tidak terlalu larut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar. Sebelumnya maaf Pak, boleh izin off-cam juga Pak? Iya, Fajar kemana wae atuh? Saya baru kelihatan. Iya Pak. Ini on cam dulu, pengen lihat yang mana. Fajar. Pak. Ugah bobo? Enggak. Kerja gitu Fajar teh? Iya Pak, gini weh. Gini weh teh gimana? Kerja? Iya Pak,
Di mana? Di ini nih. Ini gimana sih kamera belakang? Nah, IT Pak Jarte? enggak apa kayak servis gitu, Pak. Laptop bukan? Bukan kayak tip elektronik lah. Elektronik. Oke, bagus. Ntar kalau ada apa-apa ya. Nih mahasiswa semuanya mau servis elektronik ke Fajar. Bagus atau punya bakat. Sok lanjut Fajar. Ini berdasar Perpres RI nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan berikut 3 jenis lembaga pembiayaan, yaitu yang ke-1 perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan, bukan bank, yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan sewa guna usaha, anak anjak piutang, usaha kartu kredit, dan atau pembiayaan konsumen. Yang kedua, perusahaan model ventura. Model ventura merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan model ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu, biasanya dalam bentuk uang tunai atau yang ditukarkan dengan saham pada perusahaan pasangan untuk jangka tertentu. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Pengertian perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Kemudian akan dijelaskan oleh Rafli. Maaf Pak, sebelumnya off-cam karena ada kendala sama kamera laptopnya. Ya, mangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh lembaga pembiayaan di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa perusahaan pembiayaan yang begitu terkenal di masyarakat. Dan yang pertama ada BAF atau PT Bisan Auti Finance. Didirikan pada tahun 1997, PT Busan Auto Finance lebih berkonsentrasi untuk pembiayaan sepeda motor untuk merek Yamaha saja. Perusahaan ini pernah mendapatkan penghargaan 5 kali berturut-turut pada tahun 2009 sampai 2013 karena kinerjanya. Dan yang kedua ada WOM Finance atau PT Wahana Otomitra Multiarta. Untuk pembiayaan sepeda motor bisa dibilang WOM Finance menjadi yang terdepan, berdiri sejak tahun 1982. WOM Finance sekarang menyediakan pembiayaan untuk beberapa produk sepeda motor mulai dari Honda, Yamaha, sampai Suzuki. Dan yang ketiga ada Auto Finance atau PT Summit Auto Finance. Sejak dirintis pada tahun 1990, Auto Finance awalnya bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dengan PT Summit Sinar Mas Finance. Namun pada tahun 2003, perusahaan satu ini banting setir dan bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor. Dan yang keempat ada Adira Finance atau PT Adira Dinamika Multi Finance. Didirikan pada tahun 1990, sekarang nama Adira Finance sebagai perusahaan pembiayaan begitu populer, terutama untuk pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia. Dan yang terakhir ada FIF atau PT Federal International Finance. Semenjak berdiri pada tahun 1989 dengan nama Mitra Pusaka Arta Finance, perusahaan satu ini menancapkan tajinya dalam bisnis di sektor finansial di Indonesia. Perusahaan ini pun berganti nama seiring berjalannya waktu dan sekarang menjadi perusahaan pembiayaan paling besar di Indonesia. Dan ada contoh seperti penerapannya. PT Adira Dinamika Multi Finance atau Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal, Adira Finance Next aja. Kenapa contohnya nggak ada perbankan?
Kenapa, Pak? Kenapa contohnya tidak ada perbankan? Udah dicari, Bapak, tapi yang dapatnya ini, Pak. Kan pembiayaan. Fungsinya bank tuh untuk membiayai. Gitu. Hari ini mah sekelas kecil atau FIF, Adira ini mah. Pembiayaan kendaraan motor. Kendaraan. Iya Pak, saya juga udah cari sumber-sumbernya, tapi emang yang muncul kayak Adira Finance kayak gini. Contoh lembaga pembiayaan, ya perbankan. Perbankan mas seluruh industri dibiayai. Ada perhitungannya, mitigasi resikonya. Kalau IF Adira kan fokusnya ruang lingkupnya kecil. Tapi Bapak kalau Ardira Finance juga sebagai salah satu seperti kendaraan bermotor, nah mereka juga bekerja sama dengan Bank Danamon, Pak. Iya, harusnya yang disampaikan itu Bank Danamon, gitu, BCA, BRI, BNI, gitu pembiayaan. Identiknya dengan perbankan, bukan Adira, itu mah identiknya untuk kredit motor. Sedangkan kita kan berbicaranya makro secara global, secara luas gitu. Nah, berarti kan pembiayaan mindsetnya tuh UMKM dibiayai kebutuhan UMKM. Bukan, ada Bapak ini kalau dari UMKM. Ya, IPS. Nah, ini lanjutnya cuman ini ya, ngejelasin tiap penjelasan Adira, yang gitu ya. Coba ke bawah lagi. Paling ini Pak, yang ini yang UKM-nya, terus ini yang PT Astra, yang tadi yang motor, kendaraan. Terus ini yang infrastrukturnya paling Pak. PT Sarana Infrastruktur. Oke, ini lumayan. Mungkin cukup Bapak. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok lain? Bapak, kelompok 6 jadinya minggu depan aja. Iya, minggu depan aja ya. Sekarang nggak bisa, Pak. Sekarang Bapak ada rapat. Oh iya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, mohon maaf ya. Jangan lupa tulis nama dan NIM di kolom chat untuk absensi. Udah semuanya. Tulis NIM-nya tuh panjang banget ya. Mungkin cukup kan sesi yang ke-11 ini. Bapak akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.